Nah, sekarang ya Mas, saya ini masih bertanya, setelah Perindo, ya kan di Perindo Mas Rafiq mungkin hampir 2 kali pemilu, ya 12 tahun, ya kan. Tapi kalau di pemilu kan 2 kali, 2009 sampai di 2024 ini kan di Perindo. Nah, tiba-tiba di Perindo setelah pemilu 2024 tiba-tiba Mas Rafiq mendirikan partai politik, partai Rumah Bangsa. betul. Rumah Bangsa. Nah, kan dari PMB terus Nasdem terus Perindo gitu. Tiba-tiba sekarang tanpa dinyana-nyana gitu kan, dan hampir mirip nih, keluar dari Nasdem Hanura, terus 2015 mendirikan Perindo 10 tahun. Sekarang kalau berarti kan dari Perindo sekarang udah 10 tahun, di 2025 mendirikan partai baru. Nah, apa yang menjadi motivasi Mas Rafiq untuk mendirikan partai baru ini? Ya, saya kira ini bagian dari bentuk kegelisahan saya sebagai aktivis politik, Ya. bahwa dalam situasi politik yang tanpa ideologi, miskin gagasan, rendahnya partisipasi, dan moralitas politik itu juga hampir tidak ada. Intinya hukum siapa yang terkuat dia yang menang, menurut saya ini sangat tidak baik untuk kepentingan bangsa kita. Makanya saya memang ada 2 pilihan, membuat partai baru atau gabung di partai yang sudah ada. Nah, memang ajakan dari berbagai partai sempat datang kepada saya, bahkan juga dilamar khusus, tetapi saya meyakini bahwa saya yang pernah terlibat di beberapa partai politik, saya masih meyakini bahwa membangun sebuah perubahan atau menguatkan peradaban politik itu menurut saya masih sangat mungkin jika dimulai dengan partai baru. Karena partai baru itu kan sesungguhnya partai yang tidak punya beban politik, belum ada dosa politik. Maka kita di situ bisa memulai sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya ingin lepas dari belenggu 2 kepimpinan tadi itu, dari Nasdem maupun dari Perindo. Saya tidak ingin mengadopsi kedua-duanya, tetapi saya ingin menginginkan bahwa sudah waktunya dalam situasi politik yang partai politik yang serba ownership hari ini, itu harus dilakukan satu perlawanan menurut saya. Perlawanan dalam tanda petik yang konstitusional, di mana partai itu harus dihidupkan tentang keberpihakan, bagaimana membangun ruh politik itu yang benar-benar satu tarikan nafas dengan masyarakat, dengan rakyat. Bagaimana misalkan membangun partai politik itu dengan gagasan, dengan cita-cita politik yang murni, dan menurut saya hanya partai baru yang bisa membuat mewujudkan semua ini. Dan saya lihat dari berbagai pengalaman yang ada ini, kalau di Perindo kemarin itu saya ibaratkan sebagai kapal pesiar, seolah-olah penuh kemewahan, tapi memang tidak dipakai untuk perang. Nah, saya ingin di Gema Bangsa ini benar-benar sebagai kapal perang, kapal yang mempersatukan seluruh dimensi kekuatan. Ada ide, ada gagasan, ada massa, ada pengurus, ada militansi. Di situ itu gabung jadi satu, sehingga ini akan jadi kekuatan yang besar dan siap berlaku di 2029 ke parlemen. Ya, tapi mungkin kalau yang PMP mungkin karena itu pembelajaran bahwa kalau
2026 itu hampir 20 tahun ya kan berpolitik, maka sekarang Mas Taufik bikin partai baru. Nah, tapi kan partai baru ini kan nggak gampang. Betul. Ya saya percaya Mas Taufik bisa membangun jaringan dengan jaringan ini, tetapi tidak hanya soal jaringan, ini soal bagaimana memaintain sampai 2029 itu. Nah, apa yang membuat Mas Taufik ini merasa percaya diri untuk bisa membawa partai ini ke 2029 untuk bertarung itu dengan kapal perang ini? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa partai ini kita balik bahwa partai ini menjadi desentralisasi, di mana otoritas itu kita berikan di bawah yang selama ini tidak pernah diagregasi oleh elit. Jadi seolah-olah para pengurus yang ada di provinsi, di kabupaten itu adalah bagian dari pekerja politik. Padahal mereka itulah sesungguhnya yang menjadi bagian dari penentu kemenangan dalam setiap hajatan demokrasi. Nah, yang kedua, kita juga ingin menumbuhkan akar demokrasi itu dalam konteks yang sesungguhnya, bahwa kebinekaan yang ada di Indonesia itu sesungguhnya hari ini sama sekali tidak pernah tercermin. Bagaimana pusat mengapresiasi kekuatan dan keberagaman yang dibawa, yang sampai saat ini hanya menganggap bahwa semua ditentukan oleh pusat. Nah, semangat ini kan merusak sendi-sendi budaya, sendi-sendi tatanan kepemimpinan yang ada di bawah itu. Nah, dengan adanya semangat desentralisasi ini, menurut saya ini akan menguatkan dan menjadi energi yang berlipat bagi seluruh pengurus yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Karena mereka lah sesungguhnya pemilik partai, mereka lah sesungguhnya penentu masa depan daerahnya, penentu masa depan yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Dan ini sesuatu yang baru yang tidak dimiliki oleh partai. Yang kedua, pengalaman di Nasdem maupun pengalaman di Perindo itu selama ini saya bisa memberikan penguatan tentang militansi. Nah, militansi itu memang dibangun ketika ada satu persamaan ide, gagasan, keinginan, harapan, dan semua itu kita berikan kepada mereka. Nah, saya yakin dengan cita-cita politik yang sangat tinggi ini mereka akan bertahan dalam posisi. Nah, bahwa satu saat dalam konteks pertempuran yang namanya kapal perang kan butuh amunisi, butuh bom, butuh senapan, butuh solar segala macam. Saya berkeyakinan satu saat akan datang bala bantuan dari berbagai macam sisi untuk menguatkan cita-cita politik. Dan hingga hari ini ketika partai ini di launching sampai ke kantor yang baru, menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang memberikan apresiasi dan memberikan satu semangat kepada kita semua untuk terus-menerus berlanjut. Dan kita bisa lihat bahwa pergerakan kawan-kawan di provinsi maupun di kabupaten kota itu menunjukkan gregetnya. Artinya bahwa dalam konteks politik menurut saya, dengan memberdayakan seluruh energi yang ada di daerah, baik kabupaten kota, provinsi maupun di pusat, dengan mengambil tanggung jawab masing-masing, menurut saya ini akan jadi kekuatan. Dan saya juga punya keyakinan dengan cara seperti inilah kita akan bisa melawan politik korporasi. Dengan cara begini inilah kita akan bisa melawan politik cukup. Dengan cara begini inilah kita akan bisa mengantarkan partai ini menjadi partai yang besar dan duduk sejajar dengan partai-partai yang lain. Nah, kalau misalnya saya lihat kan berarti kan partai baru ini kan hasil refleksi dari Mas Taufik dalam perjalanan partai-partai lama. Artinya kalau kita bicara soal kritik terhadap partai-partai yang sentralistik, yang sifatnya top down, mereka itu bekerja atas mandat
pusat ya kan, terus mereka itu lebih banyak menjadi karyawan dari partai-partai ya kan. Nah mungkin itu yang kemudian partai politik itu posnya menjadi besar. Betul. Nah jadi kalau saya lihat ini mungkin bagi Mas Taufik kayak strategi atau strategi baru bagaimana membangun partai ini dengan keterlibatan penuh semua elemen masyarakat gitu kan. Diberi ruang seluas-luasnya kan gitu kan, sehingga kekuatan itu bisa terbangun secara kolektif. Nah kira-kira ini kalau di Indonesia efektif nggak itu? Menurut saya dalam konteks keberagaman yang dimiliki oleh bangsa ini, menurut saya sangat efektif karena partai ini tidak menjanjikan satu kepastian, tetapi memberikan kepastian di depan. Artinya bahwa apa yang mereka perjuangkan itu tidak akan pernah menghadirkan kesia-siaan. Jadi apa yang mereka lakukan dari mulai awal sampai dia bertarung dan dia menang, maka mereka lah sesungguhnya yang akan menentukan masa depan daerah. Nah, yang selama ini itu yang tidak pernah ada, tidak pernah diberikan oleh partai-partai yang lain. Bahkan partai saya yang sebelum-sebelumnya itu juga coraknya sangat sentralisnya, dan itu sangat melukai, membuat kekecewaan baru. Padahal berpartai itu kan sesungguhnya itu harus menimbulkan rasa kepemilikan bersama, dan kalau rasa itu aja tidak diberikan, bagaimana dia akan berjuang? Tapi kan orang ini kan ya, kan orang kalau bicara soal partai kan, seorang itu kan mesti, wah ini pasti ada duit nih, kan gitu kan? Karena mereka di bawah ini pasti kan, wah ini ladang uang banyak tipis. Meskipun pada kenyataannya hampir semuanya kecewa. Menurut saya hampir kecewa. Apa yang diharapkan itu ini uang muncul terus mereka jalan, kadang ada sisa. Kan gitu kan. Padahal pada kenyataannya hampir semua partai tidak sepenuhnya sudah persepsi gitu kan. Nah, apakah yang dilakukan Mas Taufik dengan desentralisasi, memberi ruang yang seluas-luasnya, memberi kebebasan dalam berpartisipasi secara politik dan lainnya, ini kan memang secara demokratis bisa dijalankan, tetapi persepsi publik politik ya yang sudah terbangun seperti itu kan terbangun lama tuh. Jadi terbangun lama, terus mereka sudah tekan di otak gitu kan. Kalau perlu itu malah orang-orang aktivis politik itu malah politik dapat gaji nggak usah kerja lagi kan gitu. Tiba-tiba datang partai politik baru, ya kan, tidak menawarkan uang, ya kan, tapi menawarkan sebuah sistem. Nah, menurut Mas Taufik ini diterima nggak sama masyarakat? Pelan mentah-mentah, tetapi ini kan pengalaman pribadi saya dalam proses politik hari ini, bahwa sesungguhnya semua itu sudah. Saya ingin menunjukkan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam Partai Gemar Bangsa ini bahwa tidak semua harus uang. Tetapi kalau kita membuka ruang kreativitas, kita membuka ruang partisipasi, apa yang kita inginkan itu pasti akan disampaikan. Karena partai ini menjadi milik bersama. Yang kedua, gagasan desentralisasi itu kan sesungguhnya ini spirit kita ingin seperti desa mengepung kota. Jadi ini pergerakan itu dimulai secara serentak dari bawah, dan ketika di bawah itu kuat secara serentak, maka di atas itu secara otomatis akan kuat juga. Ini bukan memperalat, tapi justru inilah menguatkan nilai demokrasi dalam konteks keindonesiaan yang selama ini kita guyup, rukun, gotong royong, semua ada di sini. Sebenarnya kalau kita lihat, Dan itu kan akar masyarakat kita. Sebenarnya secara kultur ini, demokrasi kita ya seperti itu gitu, politik kita gitu, gotong royong gitu. Cuman kan kemudian ketika kapitalisme masuk, ya kan, terus bahwa partai ini kapitalistik kan, sehingga orang itu ya udah kalau kita melihat. Ya itu kan cara berpikir kita secara bohir kan.
berpikir secara oligarki. Iya. Tetapi jangan salah Mas Joko, bahwa orang-orang di daerah itu juga banyak mereka yang punya modal, Iya. banyak mereka yang punya duit. Mereka itu satu aja, jangan dibohongin. Benar. Nah, ketika kita pastikan bahwa tidak ada kebohongan di sini, yang ada adalah justru memberikan kepastian politik, maka secara totalitas energi mereka akan berlipat-lipat. Dan kalau itu penting. Ya, jadi ini kan salah satu kemudian orang kan selalu bisa nanya, orang selalu mengkritik bahwa partai itu dikuasai oligarki, Betul. pemerintah oligarki, tapi nggak memberikan satu jawaban sebetulnya agar kita tidak dikuasai oligarki itu seperti apa gitu. Ya, betul. Ya kan? Dan ini menurut Mas Taufik salah satu alternatif atau jalan keluar bagaimana partai ini menjadi partai yang independen. Betul. Maka slogannya itu Indonesia Mandiri itu ya. Indonesia Ribut. Jadi Indonesia Mandiri itu bukan berarti kerja sendiri-sendiri, tidak begitu. Ini adalah membangun spirit kemandirian sebagai bangsa yang besar ini. Tidak mungkin kita akan mengalami sebuah kemajuan itu kalau hanya bergantung pada elit. Kemajuan itu akan bisa kita dapatkan kalau dalam setiap sendi kehidupan itu mengalami percepatan, baik dalam sisi ekonomi, dalam sisi pendidikan, kesehatan, dan segala macam yang pada akhirnya menumbuhkan lapangan kerja yang sangat masif. Nah, itu kan semangat kemandirian itu seiring sejalan dengan semangat Presiden hari ini Pak Prabowo Subianto. Jadi kita karena semangat kemandirian itu menjadi spirit kita, yang secara otomatis juga apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini juga ke arah sana. Maka kita juga kita membantu tugas-tugas pemerintah ini dalam konteks apa yang bisa kita lakukan. Nah, tentu mentalitas, cara pandang, lalu aksentuasi di dalam menjalankan proses kemabangsaan ini ya. Tapi kalau saya lihat perjalanan Mas Taufik ini untuk partai ini kan, kalau dulu kan ada Pak Surya, ada di Perindo ada cerita, artinya kan segala fasilitas pasti sudah. Nah, tiba-tiba Mas Taufik berikan partai baru, ini kan kayak jalan sunyi, jalan politik sunyi yang menjadi pilihan politik yang menurut saya nggak bisa bayangin gitu ya. Bagaimana sekarang ini kan kita kan berhadapan dengan partai-partai besar, ada Gerindra, ada Golkar, ada PKB, ada PKS, PAN gitu kan. Tiba-tiba muncul partai baru, ya kan, dengan sistem alternatif yang mungkin tidak pernah mereka pakai, ya kan. Prof ini yakin untuk bisa berada di tengah-tengah partai-partai politik yang besar ini. Jadi begini Mas Joko, bahwa ketika saya di Nasdem, saya di Perindo, seolah-olah semua terfasilitasi, itu sesungguhnya hanya persepsi. Kan publik tidak tahu apa yang saya lakukan. Misalkan bagaimana membangun semangat militansi itu sehingga tidak lagi mereka berharap tentang sesuatu. Ketika saya membangun Nasdem misalnya, itu kan saya tidak pernah menjanjikan uang, tetapi pada saat mereka sudah selesai ada kontribusi, ada bagian dari insentif mereka untuk kantor atau untuk administrasi, ya sebatas pada itu. Begitu juga menurut saya di Perindo juga hal sama. Jadi segala kemewahan yang diopinikan sesungguhnya itu tidak sebanding dengan persepsi publik aja. Jadi persepsi publik aja. Kelebihannya Nasdem punya TV, Perindo punya TV. Tetapi kan satu hal bahwa hari ini orang kan tidak lagi nonton TV. Iya benar. Orang sekarang berada di handphone, sosmed. Maka menurut saya ini kekuatan. Yang kedua, menurut saya mimpi para politisi daerah untuk menjadi pemimpin itu sangat terbuka hari ini. Karena ada keputusan MK misalnya yang menyatakan bahwa
Kalau ingin menjadi bupati, wali kota, gubernur itu ambang batasnya 10%, 7,5%, 6,5% tergantung dengan jumlah pemilih di daerah itu. Juga dengan keputusan MK soal parliamentary threshold itu juga pasti, walaupun sekarang itu persepsinya 0 ya, mungkin nanti ada angkanya tetap kecil. Presidential threshold juga 0. Mengusulkan. Nah, ini adalah sangat besar buat Partai Gema Bangsa di tengah-tengah kemudahan dalam konteks aturan untuk mengantarkan siapapun menjadi apa saja yang sesuai. Nah, sampai sekarang kan kalau saya tadi baca kan lahir didirikan Januari, Betul. tanggal 17 kan, 17 Januari tahun 2005 ini, 2025 ini. Nah, sampai sekarang sudah berapa provinsi? Kalau hari ini provinsi udah 100% Full. Nah, tinggal kabupaten kota yang saat ini sedang ditunjuk inisiator-inisiator. Ya. Kalau bicara soal inisiator di kabupaten kota sudah 50%. 3 bulan. Dalam 3 bulan ini mereka mengalami melakukan pergerakan yang sangat luar biasa. Dengan sistem yang desentralisasi ini. Betul, dengan desentralisasi itu. Karena ini harapan, ini kepastian. Mereka biaya sendiri. Mereka biaya sendiri, tidak ada bantuan, tidak ada insentif, dan mereka tahu apa yang kita maksudkan. Bahwa ini adalah perjuangan gotong royong. Kalau orang menyebut ini adalah partai organik, tetapi tidak juga demikian. Bahwa DPP juga tidak tinggal diam jika pada satu waktu kita juga diberikan satu kekuatan. Nah, di pengurusan yang dibangun Mas Rafiq ini akan polanya sama nggak? Misalnya ini dari Muhammadiyah atau dari Nasdem atau Perindo atau memang orang campur? Ya, jadi Gema Bangsa ini adalah partai yang multi X partai. Jadi ini partai nasionalis, bukan partai agama. Kalau bicara ormas ada Muhammadiyah, ada NU, ada yang dari Katolik, ada yang dari Hindu, ada yang dari GMI juga kan? juga. Semua tumpah ruah di sini. Ada HMI, semua ada di sini basisnya. Jadi ini menjadi rumah bersama. Karena sudah menjadi tekad kita bahwa Gema Bangsa ini tidak ada yang memiliki. Yang memiliki ya kita semua. Yang memiliki adalah para pengurus, para anggota yang semua juga berhak bicara apa saja. Mereka juga punya hak yang sama. Jadi antara posisi ketua umum, sekjen, waketum, ketua, semuanya itu hanya bagian dari labeling saja. Kan kalau orang kan ya tokoh-tokoh politik ya kan, kalau ingin membangun partai kan ini partai gue ini, pastinya ini. Nah, kalau di sini kan Mas Rafiq tadi bilang bahwa ini milik semua, tapi ada ketua umum namanya Mas Rafiq. Berarti posisi ketua umum motor. Ya, ketua umum itu menurut saya gini, tanggung jawab kita berpartai di Gema Bangsa itu adalah tanggung jawab bersama. Bahwa ketua umum itu bertanggung jawab penuh itu judulnya. Tetapi dalam sisi operasional selama ini sejak partai ini didirikan tanggal 17 Januari 2025 sampai hari ini kan inisiatif datang dari mana saja. Dari pengurus, ada yang datang dari waketum, ada yang datang dari ketua, ada yang datang dari sekretaris, ada yang datang dari OB, pokoknya semua punya ide. Nah, kadang-kadang juga sekjen mengambil alih, ya. Pokoknya semua terlibat, semua punya keterlibatannya. Nah, saya boleh tanya, untuk mendirikan partai ini, itu duitnya dari mana? Duitnya nggak pakai duit nih mas, ini nol nih, ini partisipasi para pengurus saja. Ya kan ada kantor, ada apa ya, segala macam. Iya betul. Itu. Jadi satu saat pada saat sebelum partai ini di launching, saya pernah punya
halusinasi, berhalusinasi. Ya. Sepertinya Gema Bangsa ini punya kantor di akhir tahun 2020. Itu imajinasi saya. Apa ekspektasi saya? Harapannya. Karena saya akan melalui beberapa tahap ini dengan beberapa. Tetapi bulan Februari setelah di launching tiba-tiba ada salah satu waketum menawarkan kantor dia untuk dipakai untuk kantor partai. Pengen podcast juga ada. Harta benda waketum. Pengen apa coba? Artinya semua terlibat, bukan hanya soal pikiran, bukan soal ini, tapi juga soal tanggung jawab finansial. Semua ikut bantingan. Kadang kalau kurang juga ganggu beberapa teman. Iya. Dan itu terjadi dan bisa. Iya. Dan itulah yang membuat ketum itu yakin bahwa partai ini bisa terbangun, bisa besar. Kan 38 provinsi mereka ngeluarin duit sendiri-sendiri dan sebagainya, gitu kan. Dan ini kekayaan kita, ini kalau digabungin udah berapa duit? Iya, kalau di total itu bisa ngalahin partai yang dikendalikan satu orang ya kan? Dan mungkin itu melebihi. Iya. Karena Mas Joko, saya berpolitik itu dengan feeling. Jadi ada insting politik yang barangkali selama ini yang sudah terasah. Jadi waktu di Nasdem saya sudah punya feeling politik ini akan lolos. Dan waktu di Perindo tahun pertama saya sudah feeling nggak lolos. Karena sistem kepemimpinan itu. Nah di Gema Bangsa feeling saya itu melebihi ketika saya di Nasdem. Ekspektasi di 2020. Bukan ekspektasi, feeling ya. Insting politik saya. Jadi saya punya keyakinan yang teramat tinggi dalam soal kontestasi di 2029 bahwa Partai Gema Bangsa akan masuk ke sini. Kan kalau soal feeling kan ya feeling ini kan feeling dan insting. Ya, feeling dan insting kan ya, subjektif kan? Ya karena tanyanya ke saya. Ya, kalau misalnya secara kalkulatif untuk menghadapi partai-partai, menurut saya bisa karena ada akal-akal Abu Nawas di antara waketum ini untuk membuat bagaimana partai ini bisa kesini. Misalkan Partai Gema Bangsa sedang meng-grooming 40 dapil, 40 dapil dari 84 dapil. Menurut saya ketika mapping ini nanti sudah terjabarkan dan sudah dimonitor satu persatu, ini kan akan menjadi basis peperangan Partai Gema Bangsa. Soal sumbernya dari mana ya publik nggak perlu tahu, tetapi saya bisa bertanggungjawabkan bahwa clear dana pemenangan ke depan itu memang benar-benar berangkat dari partisipasi banyak. Dan dengan strategi tadi desentralisasi itu yang sudah terbangun. Betul. Maka 40 ini kan mereka akan bekerja gitu. Nah, terbukti di 38 provinsi ini sudah terbentuk. Dan ini mungkin kalau zaman dulu itu kayak Bandung Bondowoso ya kan. Dan dulu pernah di Nasdem 3 bulan bisa selesai. Apalagi ini masih panjang ya. Artinya inilah yang menjadi keyakinan Mas Taufik bahwa sebetulnya partai yang benar itu adalah partai yang seperti ini. Betul. Dan dibuktikan dengan desentralisasi dan memberi ruang partisipasi kepada publik itu ternyata ini direspon. Betul. Dan responnya positif. Sangat positif dan saya melihat mereka berjuang itu dengan ketulusan, dengan keyakinan, dengan semangat dan dengan ambisi. Penting ambisi itu dan saya lihat mereka punya ambisi. Jadi sebenarnya partai politik yang selama ini yang sifatnya satu bohe dan sebagainya ini sebetulnya kan soal persepsi aja bahwa masyarakat nggak punya uang kan? Yes. Ya betul. Dan mereka juga mungkin setelah ini ya kalau saya punya uang saya mau membiayai sendiri tapi dikasih ya saya terima aja kan gitu ya. Betul. Ya kan? Betul. Kayak si siapa tadi yang Sumatera Selatan itu Sulawesi Selatan kan? Iya. Dia punya duit dikasih nggak mau. Nggak mau. Dan ini ada banyak orang. Di setiap daerah, setiap tempat itu pasti ada. Apalagi mereka ingin membangun
impian bahwa daerahnya harus jauh lebih maju, tidak dibebani keputusan di pusat. Mereka bisa mengukir masa depan daerahnya itu dengan dengan imajinasi dia. Dan menurut saya ruang itu ketika sudah kita berikan, saya punya keyakinan apa yang mereka lakukan akan jauh berlipat dengan partai yang sifatnya sentralistik. Dan inilah yang menurut saya akan bisa duduk sejajar. Dan ini membuktikan bahwa memang secara kultural masyarakat itu yang guyup gotong royong ini dia mendapat ruang. Betul. Sebenarnya mereka ini mau partisipasi kan. Betul. Cuma karena partisipasinya ditutup, gitu ya kan. Betul. Sehingga nggak jalan. Dan saya kira Mas Rafiq sudah riset ya soal perilaku politik tokoh-tokoh di lokal itu, bahwa ketika dikasih umpan, dikasih ruang, mereka langsung berjalan. Ya, ini nggak hanya riset Mas Joko. Jadi beda pola. Misalkan begini, di satu pengalaman di partai saya yang sebelumnya, ada daerah yang memang full dibiayai oleh satu orang. Lalu yang lainnya tidak terbiayai secara khusus. Itu jauh lebih militan dan hasilnya jauh lebih besar ketimbang yang disupport, ketimbang yang tidak terperhatikan secara khusus. Jadi menurut saya banyak sekali orang yang punya kapasitas dan punya keinginan yang sangat kuat untuk memajukan daerahnya dengan wewenang yang seluas-luas, yang selama ini tertutup karena kebijakan elit, karena janji-janji, karena harapan, yang sesungguhnya semua itu semu. Nah, ketika harapan, janji-janji itu tidak kita berikan, kita hanya bisa memberikan kewenangan, saya yakin energi mereka jauh lebih besar. Ya, berarti kan sebetulnya para politisi ya, khususnya yang pemilik partai ini kan sebetulnya mereka gunakan politik kooptasi. Jadi dia kooptasi ini kan, sehingga mungkin beberapa alasan lah, karena persepsi mereka nggak punya uang harus disupport, ya mereka jalan harus disupport. Nah, atau mungkin karena mereka takut ketika ini kemudian dibiarkan desentralistik, mereka akan ngelawan kan gitu. Jadi ngelawan, segala macam. Dan ya nggak begitu. Ini kan soal kesepakatan, ini soal konsensus, bagaimana kita punya tanggung jawab yang sama dengan lokalitas yang berbeda. Nah, ketika pemahaman itu sampai kepada mereka, maka ini menjadi energi besar. Dan tentu karena mereka juga ingin eksis, ingin berhasil, ingin sukses, ya pasti tidak akan ada persinggungan, justru akan saling menopang di tingkat bawah, di tingkat tengah maupun di tingkat atas. Nah, ini kan kita bicara di takaran elit politik ya, baik elit politik di atas maupun di daerah. Nah, tapi di grassroots ini, Mas, itu kan masyarakat sekarang ini kan persepsi terhadap partai politik kan sedang buruk. Tapi di hasil survei IPO itu partai politik justru masyarakat ini animo terhadap partai politik malah justru naik setelah kemungkinan Pak Prabowo. Iya, jadi begini, dari waktu ke waktu memang kepercayaan publik terhadap partai politik itu sangat rendah, karena itu tadi politik yang transaksional, politik yang membebaskan, yang adu kuat, itu kan pada akhirnya konstituen itu terpinggirkan dan tidak terperhatikan setelah mereka berkuasa. Nah, akhirnya kan yang terjadi justru politik transaksional aja, wani piro. Tetapi kan begini, bahwa ketika apatisme masyarakat terhadap partai politik, tapi mereka akan bertemu dalam siklus 5 tahun yang akan datang. Mereka harus terlibat lagi. Nah, rentan waktu 5 tahun itu tentu akan banyak perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi ada informasi yang mungkin jauh lebih buruk sehingga dia harus mencari alternatif, karena masyarakat nggak bisa menghindar kan. Jadi dengan pengetahuannya yang terkait dengan demokrasi itu mereka semakin matang,
pada akhirnya mereka itu tidak lagi bergantung kepada partai yang lama atau partai yang memberikan uang, tetapi justru dia bisa membuat jalan sendiri, alternatif sendiri. Dan itulah kesempatan bagi Partai Kembang Bangsa untuk bersama dengan rakyat yang menginginkan perubahan. Kalau ada 10 juta yang mendukung Partai Kembang Bangsa, kita udah dapat tambah 10 juta. 10 dari juta. Masa dari 270 kita nggak dapat 10 juta, nggak dapat 10 juta. iya kan. Nah, keunikan dari partai ini bukan sisi lain dari partai ini kan soal desentralisasi. Nah, selain itu apa yang bisa ditawarkan? Ya, satu hal bahwa partai ini harus bisa memberikan harapan terhadap generasi. Saya kira masa depan apa yang kita lakukan hari ini itu kan sangat berimbas kepada masa depan. Artinya kita melakukan semua pekerjaan politik ini hasilnya itu buat anak-anak muda. Nah, anak muda besok itu kan ada sekitar berapa? 68% yang akan berpartisipasi dan menentukan masa depan politik. Nah, tentu kita berharap bahwa dengan Gema Bangsa ini juga menjadi rumah politik bagi mereka untuk menggantungkan harapannya atau dijadikan sebagai kendaraan politik untuk mereka dalam membangun bangsa ini dan membangun masa depannya. Itu satu hal yang ingin kita pastikan, sehingga kita akan jauh lebih sering mendengar apa yang mereka inginkan, dan itu kita padukan dengan berbagai macam program yang akan kita lakukan. Yang kedua, ada yang menarik Mas Joko, bahwa ada Syarikat Hijau Indonesia. Ini juga organisasi nasional yang bergerak di bidang ekologi dan lingkungan. Mereka mencita-citakan bahwa harus ada partai politik hijau, partai politik yang berpihak kepada kepentingan lingkungan. Dan menurut saya itu kan bagian dari keresahan kita ya, soal ini krisis iklim. Ya. Hari ini aja kita nggak tahu mana kemarau mana musim hujan. Sudah anomali semua. Itu kan karena terlalu rusaknya lingkungan yang ada di bangsa kita. Dan ini seiring sejalan lagi-lagi dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo misalkan. Jadi dalam sisi eksplorasi tetap harus dijalankan, tetapi kepedulian terhadap lingkungan itu juga harus dinormalisasi. Penambang ilegal juga ditertibkan segala macam. Jadi ini penting untuk memberikan ruang kehidupan bagi generasi kita yang akan datang. Nah, coba kayak Mas, kan 68%. Yes. Itu generasi muda, ya kan? Yang dia ini dari 3 generasi. Alpha yang bisa memilih kan? Ya, Alpha ada, kalau Alpha rendah 14%, terus Gen Z itu 27%, milenial itu 25%. Nah, mereka ini adalah generasi digital. Betul. Generasi digital yang sekarang kalau orang memprediksi mereka ini selama ini yang mereka golput, dia nggak berpartisipasi karena melihat politik itu yang terlalu keras, mereka nggak happy aja dengan situasi yang terlalu keras ini. Nah, apa yang menanti akan strategi apa yang menurut saya untuk menggait yang ditawarkan ya, kalau ditawarkan pada mereka soal partai ini, agar mereka ini melihat partai ini sudah tidak lagi menjadi partai yang soal yang orang tua, ya terus kaku. Betul. Ya, pertama kita harus benerin dulu tentang persepsi partai politik. Jadi partai politik yang selama ini maskulin, ya, beradu otot, ya, laki-laki, seolah hanya untuk para laki-laki, dan politik itu selalu orientasi kekuasaan, kotor, ya, itu harus kita benerin. Bahwa partai politik ini adalah sebagai bagian dari prasarana untuk membangun masa depan bangsa.
Tidak hanya sebatas pada demokrasi, membangun masa depan mereka juga. Bagaimana membuat satu kebijakan yang itu membuat mereka itu bisa mendapatkan kemanfaatan dan kebanggaan terhadap Indonesia ini. Nah itu yang perlu kita rubah. Yang selama ini oleh partai-partai politik itu nggak terlalu peduli dengan itu. Yang penting begitu pemilu main duit, selesai kekuasaan di tangan, mereka menjara habis-habisan tentang harta rakyat. Nah kita nggak mau begitu. Kita ingin mengedukasi kepada mereka dan membangun kebersamaan bahwa Gema Bangsa ini menjadi tempat bersemainya sebuah keinginan, gagasan, harapan buat mereka dan rumah yang nyaman bagi rumah yang nyaman, rumah yang merdeka. Ya, jadi ada dua nilai tawar ya. Nilai tawar yang menurut saya agak bagus, yang wajar bagus banget. Satu, dengan elit politik di atas maupun di daerah soal desentralisasi. Dengan masyarakat, dengan publik, kita menawarkan bahwa ini partai yang memang bukan ansih untuk kekuasaan. Artinya lebih ke sifatnya edukatif, membangun kekuatan politik, kesadaran politik. Iya, jadi kekuasaan itu diberikan ruh gitu bagi Gema Bangsa. Berkuasa itu memang salah satu alat untuk merubah nasib rakyat. Tetapi kita ingin bahwa berkuasa itu dimensinya pengabdian, bukan berkuasa untuk penjarahan, tetapi berkuasa yang memang semua daya kekuasaan itu dikembalikan untuk kepentingan. Itu yang menurut Mas Taufik akan diterima oleh publik. Dan isunya ya tadi lingkungan. Ya memang sekarang kan anak-anak muda kan lebih familiar dengan lingkungan, dengan isu-isu lingkungan. Nah, tapi ada dari riset, ada satu saya baca riset itu soal memang keterlibatan partai politik selama ini terhadap penuntasan korupsi mereka dianggap, karena mungkin karena dianggap masyarakat ya partai politik ya pelakunya juga gitu kan. Ya memang itulah beratnya itu kan, partai politik itu kan pintu yang pertama untuk menciptakan suasana kekuasaan itu menjadi sehat atau tidak sehat. Jadi karena demokrasi kita yang sangat berbayar, sangat transaksional, maka sudah barang tentu partai politiklah berkontribusi soal korupsi, soal kejahatan. Padahal yang namanya korupsi itu adalah musuh kemanusiaan. Menurut saya dalam konteks ke depan Partai Gema Bangsa ini memang sangat concern terhadap isu-isu korupsi ini, dan kita akan menjadi salah satu bagian partai politik yang terus-menerus melakukan sebuah perlawanan terhadap isu korupsi. Dan kita sudah berstatement untuk mendukung ide keinginan Pak Prabowo untuk perampasan, undang-undang perampasan aset yang sudah masuk prolegnas tapi tidak dibahas. Padahal isu perampasan aset itu kan sesungguhnya bukan hanya soal pemiskinan si koruptor, tetapi itu juga memberikan efek jerah. Nah, selama ini KPK apa ininya? Efek jerahnya tidak ada. Ya, kan harusnya kan begitu perampasan asetnya kembali ke negara, bisa untuk membangun industri alternatif yang selama ini kan gitu ya. Betul. Dan tapi tidak didukung oleh partai-partai politik. Ya itulah, karena itu tadi. Ya karena partai politik ya. Dan itulah yang membentuk persepsi publik. Yes. Oke, satu kali lagi. Ini partai baru. Ya, sekarang ada pemerintahan Prabowo Gibran. Ya kan? Positioningnya Partai Gema Bangsa terhadap pemerintahan seperti apa? Saya kira sudah jelas sekali. Jadi positioning Gema Bangsa ini adalah satu tubuh, satu nafas dengan pemerintahan hari ini. Kita memberikan dukungan yang secara penuh kepada Pak Prabowo. Spirit beliau adalah kemandirian, dan Partai Gema Bangsa adalah ingin
ingin juga hal yang sama, bahwa ingin mewujudkan Indonesia yang mandiri, maka sudah barang tentu inilah yang menjadi dalil kenapa Gema Bangsa mendukung Pak Prabowo. Dan menurut saya kita melihat bahwa kepemimpinan Pak Prabowo sangat diterima oleh masyarakat dan oleh dunia. Kita bisa menyaksikan betapa hari ini kita punya kebanggaan yang sangat besar sebagai rakyat Indonesia ketika banyak bangsa-bangsa lain itu datang ke Indonesia, atau Pak Prabowo diundang ke negara-negara yang besar-besar. Kalau dulu kan kita yang datang nih. Kalau dulu kita yang datang, sekarang mereka pada datang. Di internasional Indonesia diperhitungkan. Dan nah, pemerintah Pak Prabowo ini kan soal pemberantasan korupsi kan sekarang lagi gencar-gencarnya. Partai Gema Bangsa sangat mendukung ya. Dan untuk pembenahan ekonomi juga sedang dikuatkan untuk menuju Indonesia mandiri itu. Nah, swasembada pangan, dan menurut saya itu langkah luar biasa. Dan ini kan sudah hampir 6 bulan lebih. Menurut Ketum berhasil nggak? Ya, dengan adanya tidak lagi ekspor beras, impor beras, dan ada surplus beras, itu menurut saya udah prestasi yang sangat besar. Itu yang 10 tahun yang dulu itu selalu diinginkan, tetapi belum pernah terjadi. Dan ini baru 6 bulan sudah terjadi. Dan kalau misalnya ini sampai 5 tahun, betul, ya kan? Dan Pak Prabowo konsisten semacam ini, kira-kira Gema Bangsa itu akan mendukung lagi Pak Prabowo? Pasti. Kita memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin kembali. Karena apa? Kepimpinan itu nggak cukup hanya dijalanin 5 tahun. Periodisasi presiden mesti 10 tahun minimal untuk mengetahui indikator keberhasilan sebuah program. Karena program itu kan ada yang program cepat, ada yang menengah, ada yang program panjang, dan 10 tahun itu waktu yang cukup untuk menunjukkan kepada publik, kepada rakyat tentang keberhasilan program. Kalau 5 tahun pasti akan banyak program yang terbuka. Ini kalau didengar Pak Prabowo bisa jadi menteri, Pak. Iya kan? Tapi kita dukung aja. Ya, kita dulu ya. Artinya bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini kan memang menurut Mas Taufik sudah di jalur yang benar. On the track. Memang dibutuhkan partai yang benar juga. Artinya Partai Gema Bangsa ini memberikan alternatif terhadap elit politik, ya kan, memberikan secara partai yang partisipatif yang menjadi partai yang benar, dan pada publik kita akan merespon isu-isu yang memang sekarang lagi relevan yang mereka perjuangkan. Dan Partai Gema Bangsa saya kira menjadi partai alternatif yang dikomandoi, ya kan? Bukan komandoi, nanti dikira sentra, yang dimotori oleh Pak Ahmad Taufik, dan ini menjadi partai, menurut saya ya, menjadi partai harapan masyarakat, baik anak muda maupun di elit politik di pusat maupun di daerah. Dan kita akan berbincang lagi setiap hari, ya setiap pekan dengan Ketum, bagaimana Partai Gema Bangsa ini merespon situasi politik, perkembangan, dan apa yang akan dilakukan Partai Gema Bangsa untuk menyikapi semua itu. Saya kira terima kasih Tum. Terima kasih, sama-sama. Saya akan panggil Ketum ya, karena siap sebagai Ketua Umum, dan kita akan berjumpa lagi dalam channel Dialog Kebangsaan selanjutnya. Terima kasih Tum. Salam take off.